Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Azizatunisa dari kelas 12 IPS 2. Ya, Bu Ida dulu kuliah masuk jurusan BK. ya betul. Kenapa Mbak? Kini saya masih bingung mau ambil jurusan apa. Pak tertarik dengan ilmu kebiasaan, kelihatannya menyenangkan sekaligus dengan anak dan menggali potensi. Eh, Ya, terus yang ditanyakan? Menurut Bu Ida gimana? Ya, bagus juga. Nah, memang Mbak Nisa kepengen kuliah di BK, yang ngambil kuliah BK aja. Yang penting kuliah itu kan dari Mbak Nisa. Ini apa no? Kok sampai 6 kali matematika? Oh berarti besok lagi mending gini. Kalau Bu Asti itu pakai Google Classroom toh? Oh, yang mending kono kamu besok lagi nih ada pelajarannya Bu Asti matematika, kamu WA kalau nggak punya aplikasi itu gara-gara HP-nya memorinya nggak cukup gitu. Jadi kan ada konfirmasi nih antara murid sama gurunya biar nggak dialpa gitu. Iya, 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 iya. Nggih. Nek semisal Tia ada konfirmasi sama gurunya kan nggak apa-apa Bu, nggak dialpa gitu. Nek gini kan besok lagi Tia bilang sama Bu Asti minta izin kalau nggak bisa mengikuti eh Google Meet itu tadi gara-gara HP-nya nggak muat memorinya gitu nggak apa-apa. Bilang apa adanya. Bisa, nggih. Bisa Bu, cuma muridnya harus konfirmasi dulu sama gurunya. Kalau muridnya nggak bilang kan gurunya nggak tahu Bu. Gitu. Ngoten. Lah niki kan perwakilan niku biasanya kan enten panggilan ngoten nggih. Lah niki panggilannya dihentikan dulu lewat aplikasi WhatsApp, video call biar orang tuanya tetap tahu kondisi anaknya selama daring gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ndak apa-apa. Nggih. Nggih. Nggih, sebenarnya nih ada kayak gitu kesulitan gitu kan bilang ya Bu, nggih, bilang sama gurunya biar dipermudah. Misal absen nanti chat pribadi bisa ngoten. Lah ini kan nanti kan udah tahu keluhannya Mbak Tia ya gara-gara kalau pakai Google Meet ya bisa HP-nya nggak cukup. Lah nanti kan gimana caranya Bu Asti biar absennya Mbak Tia itu bisa lewat WA gitu. Tapi Tia harus bilang sama Bu Asti loh ya tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wahyu Aprilia ya. Kelas berapa ya, Dik? Saya ingin menanyakan Bu, Kelas berapa? Sebentar. Wahyu Aprilia kelas berapa ya? kelas 12 SMA. IPS, IPA gitu maksudnya. Kelas 12 IPS 4. Oh, 12 IPS 4. Kemarin kan Ayu katanya mau menanyakan soal perguruan tinggi ya. Ya, Meskipun sebelumnya
kemarin kayaknya tanggal berapa ya? Hari Kamis itu 7:30 dari kurikulum sama kesiswaan sama alumni SMA ANP sudah itu ya memaparkan mengenai studi lanjut ya kalau tidak salah. Kamu mengikuti apa enggak ya? Enggak, Oh, kamu enggak karena ikut? tidak ada waktu. Oh, oh begitu. Jadi kurang paham. Iya, Dek. Halo, yuk. Halo, yuk. Halo, Ya, oh ya. ada kendala Bu? Enggak sih, tadi kayak sempet kamu suaranya hilang. Oke, langsung saja. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada Bu Nurul, yuk? Bu, ini gini dulu, kan saya mau kuliah, tapi hanya satu kampus yang saya dicita-citakan, tapi saya tidak ada kayak kampus kedua yang saya pilih gitu loh. Hanya satu patokan. Nah, apakah satu kampus itu bisa untuk mendaftar di 2 jurusan sekaligus? Baik, kampus apa sih yang ingin kamu masuki? UNES. Universitas Negeri Semarang ya? Oh, kalau pertanyaan kamu, bolehkah masuk di satu kampus atau 2 jurusan? Boleh. Jadi kalau aturannya itu memilih 3 jurusan di 2 perguruan tinggi negeri. Ya, kalau SNMPTN. Kalau swasta mah nggak usah ditanyain lagi, kamu boleh bebas memilih. Tapi kalau untuk SNMPTN itu 3 jurusan di 2 perguruan tinggi. Dan salah satunya harus di provinsi yang kamu tempati. Misalkan kamu kan ini di Demak ya, provinsinya mana? Jawa Tengah. Nah, kebetulan UNES itu termasuk Jawa Tengah, berarti boleh memilih UNES. Misalkan kamu pengen mencoba channel lain di kampus luar Jawa, Jawa Tengah, misalkan di Surabaya, UNESA mungkin boleh. Tapi yang jelas salah satu kampusnya itu harus kampus di provinsi tempat kamu tinggal. Nah, delalai berhubung kamu milihnya di UNES, itu boleh banget, dan memilih 2 jurusan itu boleh. Akan tetapi apa enggak eman kalau misalkan kamu enggak keterima di situ dan mungkin bisa rezekimu ya, misalkan nih di kampus lain, itu kan yang namanya keberuntungan kita nggak tahu gitu. Kalau dikasih kesempatan ya kalau bisa kasih nyabang di yang lain aja selama ada kesempatan. Lu kan dibuat pilihan, diberikan pilihan. Tapi kalau kamu matanya aku yakin di UNES, ya monggo gitu yuk. Terus apalagi Selain UNES itu, menurut tahu kampus mana saja yang mungkin negeri ya, bukan saya mau SNMPTN itu, yang mungkin bagus. Kalau semua kampus memang bagus, tapi saya itu belum ada kayak bayangan mau ada kampus kedua, itu belum ada. Tapi malah saya pengennya di satu kampus dengan 2 jurusan. Nah, misalkan saya ini keterima semua, apakah salah satu dari 2 jurusan itu bisa dibatalkan? Misal kamu bilang 2 kampus terima semua, kalau kamu ikutnya SNMPTN tidak mungkin ya, nggak mungkin, kecuali kamu ikut SNMPTN sama nyabang di kampus swasta. Nah, itu kemungkinan bisa keterima semua. Akan tetapi kalau kamu ikutnya jalur SNMPTN tidak mungkin, Duk. Tidak mungkin keterima, dua-duanya nggak mungkin, itu udah diatur. Jadi kalau nggak keterima di UNESA contoh ya, di Surabaya ya diterima di UNES. Nggak mungkin UNES keterima, Surabaya keterima, nggak mungkin. Tuh kalau SNMPTN. Untuk yang maaf Bu, untuk yang 2 jurusan satu kampus, kan saya rencananya mau bahasa Jawa sama BK. Misalkan kedua itu keterima semua, itu kan yang jadi problema di pikiran saya itu gitu ya. Kudune nyalah ke siji ngoten. Nggak mungkin, Dek. Nggak mungkin. Harus satu. Nggak, yang artinya kalau SNMPTN dari pemerintah itu nggak mungkin
dua-duanya keterima, nggak mungkin dua kampus keterima, nggak mungkin, pasti salah satu yang diterima. Misal gini, kamu ikut di 2 kampus ya, tapi tak contohin UNES sama UNESA. UNES kamu Jawa BK, kemudian di UNESA misalkan kamu ekonomi ya kan, padahal kamu pengen banget di jurusan BK UNES, itu pilihan pertama. Pilihan kedua UNES Jawa, yang ketiga di UNESA. Misalkan ya, untuk ini kan peringkingan ya, dari SNMPTN itu kan jalurnya prestasi. Misalkan dari pemerintah itu menilai nilai kamu itu dari peringkat, dari prestasi kamu, nggak mungkin di BK jurusan UNES misalkan ini, nggak usah berhati-hati dulu. Kemungkinan kamu bisa masuk di BK, di Jawa, tapi UNES, sebentar ya. Nah, jadi kan dari kenapa kalau kami ikutnya jalur SNMPTN itu boleh ngambil 3 jurusan di 2 perguruan tinggi negeri, dan nggak mungkin pemerintah memberikan kesempatan kamu semua keterima di 2 perguruan tinggi, atau mungkin jurusannya semua keterima, itu tidak mungkin. Jadi dilihat dari prestasi kamu, misalkan nilai kamu itu dari semester 1 sampai semester 5 ya, artinya dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1 itu yang dijadikan patokan untuk pendaftar SNMPTN. Misalkan dinilai dari semester sampai semester 5 itu nilai kamu tidak bisa masuk di BK, berarti mungkin bisa di Jawa, bahasa Jawa. Kalau misalkan nggak bisa lagi, bisa juga di ekonomi di UNESA. Kalau misalkan grade-nya nilai tidak bisa semuanya, berarti ya tidak keterima begitu. Jadi kamu nggak usah bingung, kok nek keterima KBP Bu? Nggak mungkin. Karena alurnya seperti itu, kecuali kamu salah satu di PTN, salah satu juga di swasta, itu kemudian dua-duanya keterima. Dan yang pasti biasanya kalau PTS sama PTN itu lebih duluan PTS keterimanya daripada PTN, karena swasta kan ya begitu, mencari sebanyak-banyak mahasiswa. Kalau PTN kan terbatas gitu. Ada pandangan ya? Swasta, belum ada pandangan lain. Maksudnya berarti sampai sebelum kamu nanya ini, berarti kamu pemikirannya kemungkinan keterima KB, kemungkinan, terus bingung ngono ya? Yeah. Jadi pola pikirnya diubah tadi. Tidak mungkin 3-3-nya keterima, tidak mungkin 2-2-nya keterima, pasti salah satu yang keterima gitu. Gimana? Apakah di swasta juga itu Bu? Di swasta juga menerima kayak beasiswa? Nah ini kemarin kalau kamu kemarin karena nggak ngikutin studi lanjut ya, ini saya cerita pengalaman saya dulu waktu di kampus S1 sama pengalaman teman-teman atau anak-anak yang alumni SMA Dempet. Kemarin ada yang nggak alumni SMA Dempet tapi dapat terima beasiswa, dan bercerita di Google Zoom kemarin ketika ada agenda studi lanjut itu loh Dok, hari Kamis. Nah itu yang cerita tuh Andre namanya, dia dari kampus UMK, tahu UMK? Nah Universitas Muria Kudus itu bercerita. Dia di jurusannya saya kurang tahu, tapi dia dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi kalau dari PTN, kalau SNMPTN atau mungkin dari bidik misi dari pemerintah itu infonya seperti ini sebelum sebelum pendaftaran ya. Tapi kalau swasta itu biasanya setelah kamu keterima, kamu bisa nanya di bagian keuangan atau bagian administrasi. Kalau misalkan di sekolah kan ada TU, ya kan? Kalau di kampus namanya Baaksi. Nah, segala aktivitas mengenai perguruan tinggi atau mungkin jadwal serta info beasiswa itu bisa dicari di situ. Jadi di sana itu kamu bisa mencari tahu beasiswa apa yang bisa diambil atau bisa diberikan kepada mahasiswa dengan cara apa, begitu. Kalau dari saya dulu di kampus PGRI itu, setahu saya beasiswa itu ada ada syaratnya. Salah satunya yaitu siswa harus punya IPK kurang atau pindah aja, kamu pindah ke mana gitu.
Ada? Oh, Oh, jadi salah satunya itu IPK harus minimal 3. Kalau dulu saya ya. Nah, setelah itu harus mempunyai atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kalau di SMA contohnya. Kalau di sana itu namanya kegiatan kemahasiswaan apa ya, saya lupa. Jadi salah satu kegiatan harus diikuti oleh mahasiswa itu. Itulah syarat untuk mengajukan beasiswa ke perguruan tinggi swasta. Sebenarnya kalau kamu mau mencari tahu itu banyak sekali beasiswa dari beberapa lembaga atau beberapa beberapa pihak. Kalau kamu mau, yang penting kalau dari PTS itu kamu masuk dulu baru mencari tahu dan ikuti aja syaratnya apa gitu. Itu sih kalau PTN kebanyakan sih ya dari bidik misi itu, kemudian biasanya itu aktif di perguruan tinggi, masih aktif kegiatan mengikuti apa seperti itu. Itu sih, Dek. Terus rencana kamu mau itu ya, mau ikut, maksudnya kalau bisa ambil beasiswa begitu ya? iya, kan saya ada gift itu loh Bu, nanti bisa didaftarkan ke kampus. Ya bisa kok. Coba aja dulu nanti di SNMPTN dulu, kalau misalkan nilai kamu memungkinkan. Saya yakin nilai kamu bagus-bagus toh, ikut aja di SNMPTN dulu. Itu kan ada SNMPTN, SBMPTN toh, Nduk. Terus ada bisa mandiri. Gunain kesempatan itu dulu. Kalau emang udah nggak bisa, rezeki kamu di swasta ya enggak apa-apa. Yang penting kesempatan KIP itu digunain aja lah, daripada nggak digunain mana-mana. Tuh. Apakah pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri? mandiri itu digelar secara bersamaan? Oh bukan. Jadi pertama itu kan SNMPTN ya kan. SNMPTN itu biayanya gratis. Gratis karena tidak ada tes, menggunakan prestasi di-upload gitu kan. Kalau SBMPTN itu ada biayanya. Dan syarat untuk SBM itu harus mengikuti apa? Apa? Setahu kamu? UTBK. Nah, UTBK gitu. Iya, pakai gitu. Iya, Apa? kayak semacam tes masuk perguruan. Menggunakan komputer. Jadi memang itu tidak serentak kok. Pertama SNMPTN, SBM. Jadi kalau kamu keterima SNMPTN nih misalkan, kamu nggak bisa membatalkan ikut SBM karena apa? Kamu diterima di SNMPTN. Kecuali kamu SNMPTN-nya nggak keterima, kemudian di daftar SBM malah bisa begitu. Ya mudah-mudahan bisa, Ya, karena saya terlalu optimis. Ya nggak apa-apa. Saya tidak punya. Daripada pesimis, jangan mending kan optimis. Iya. Oh iya, ada lagi Bu. Iya. Apakah siswa penerima beasiswa itu harus berangkat ngampusnya reguler gitu atau bagaimana? Karena kan setahu saya kalau sudah beasiswa KIPKA dan lain-lain itu kan katanya biayanya hidup kan ditanggung oleh kampus Ya. atau nah itu harus reguler atau non reguler Jadi gini. atau tetap ada pilihan untuk Iya. masuk kampus? Info yang kamu dapat itu kan sepertinya info untuk yang mahasiswa bidik misi, ya kan? Ya enggak? Info yang kamu dapat itu loh yuk. Itu info untuk bidik misi apa enggak? Setahu kamu? Iya, untuk bidik misi. Nah. Nah, apakah setelah Jadi gini yuk, piye. Gimana? kan sudah misalkan Ya. ini tak buat mulu seperti permintaan Iya. Bu ini. Ya, boleh. Misalkan saya sudah keterima di SNPTN. Heeh. Sudah keterima di SNPTN. Nah,
Itu cara mendapatkan bidik misinya tuh gimana? Apakah bisa siswa memiliki seperti kayak mengusulkan kudune aku kan wis no SNPTN, kudune aku kok melu bidik misi terus ke kuliah, apakah segampang itu? Oh, Apakah bisa punya dua kayak wah penak iki untuk bantuan KIP yo into bidik misi yo into ngoten lho. oh, paham. Jadi gini, saya apa namanya, perjelas lagi. Kalau SNMPTN jalurnya lo ya, itu serentak ketika kamu mendaftar. Jadi nanti di Bidik misi juga. sebentar. Jadi mulai tahun lalu itu bagi siswa yang sudah punya KIP boleh mendaftar. Kalau memang belum mendaftar KIP dan dirasa dia orang tidak mampu, bisa mendaftarkan KIP gitu. Nah, itu apa namanya, pendaftaran SNMPTN ada juga yang di fiturnya di SNMPTN itu ada juga beberapa fitur kan di SNMPTN itu, salah satunya ada untuk siswa yang mendaftar jalur apa bidik misi. Jadi serentak misalkan nanti ya kamu keterima SNMPTN, belum tentu keterima bidik misi. Iya. Nah, kalau kamu keterima SNMPTN dan bidik misi ya alhamdulillah, tetapi belum tentu yang keterima SNMPTN juga keterima bidik misi atau mungkin lolos dari bidik misi begitu. Nah, satu lagi yang perlu diketahui, kalau di perguruan tinggi negeri itu tidak ada yang namanya kelas kerja. Semuanya kelasnya itu reguler. Ya. Artinya full di jam kerja atau hari sekolah. Ya kan? Kecuali ini masa pandemi, beda lagi saya kurang tahu. Nah, tetapi kalau saya menceritakan ini secara apa namanya, sebelum pandemi ya, bisa juga nanti ketika kamu lulus dilalai kampusnya udah normal kembali, udah vaksin kan, tidak kemungkinan kalau mungkin kuliahnya sudah aktif kembali seperti biasanya kan. Nah, jadi kalau di PTN itu kuliahnya berarti tidak boleh bekerja di jam pagi atau siang, kecuali kamu kerja malam, entah ngelesi entah apa, itu hak kamu ya. Jangan berpikir negatif, kerja malam apa bu ya, ngeles kan enggak apa-apa. Nah, karena kuliah itu kan ada jam pagi, jam siang, ada juga jam sore kan. Nah, itu berarti kamu harus mengikuti dengan baik. Karena mahasiswa bidik misi itu harus ada targetnya, IPK tidak boleh kurang dari 3, itu contohnya. Ada juga yang harus laporan apa, kemudian apa namanya, harus mengikuti tadi kegiatan akademik itu apa, harus aktif seperti itu. Jadi setahu saya anak bidik misi itu tidak boleh mengambil kelas kerja karena memang tidak ada kelasnya itu di PTN gitu. Di perguruan tinggi negeri itu harus semuanya kelas reguler seperti mahasiswa pada umumnya, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu seperti itu, tidak ada kelas malam, nggak ada itu. Kecuali kamu ambil di perguruan tinggi swasta, mungkin ada kayak UMS itu ada kelas sore, kelas karyawan gitu ada, tapi kalau PTN tidak ada, semuanya reguler gitu. Lagi belum paham. Oh ya, lanjut, gak apa-apa, nanya aja. Daftar SNPTN itu apakah sudah otomatis bidik misi? Oh, SNPTN. Nah, Apa harus daftar bidik misi? SNMPTN itu sebenarnya link atau wadah untuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi ya. Tapi di situ, nah di situ ada khusus jika kamu mengikuti SNMPTN ada bidik misi, itu ada di situ. Oh, iya. Kalau tidak berarti daftar KIP dulu. Syaratnya KIP. Jadi daftar KIP baru bisa bidik misi. Yes, tetapi KIP juga harus daftar ke balai desa. Bisa juga di linknya perguruan tinggi atau linknya LTMPT itu loh.
Iya, sudah punya. Nah, Kalau sudah punya kartu Indonesia Pintar, tinggal di kampus buat dijadikan KIPKA. nanti itu otomatis dong, kalau kamu udah punya KIP itu otomatis kok. Di situ udah terdaftar kok. Tinggal kamu validasi aja lah, atau mungkin tinggal kamu sinkronisasi data aja, nggak perlu. Kalau kamu belum punya KIP kan harus foto-foto itu ya, foto rumah ini nih. Tapi kalau kamu udah punya KIP itu malah bisa langsung finalisasi. Misalkan kalau kamu menggunakan KIP gitu, jadi nggak perlu. Bisa udah tertera NIK ini, NIK nama itu ya, punya kamu itu ya, NIK kamu kalau udah punya KTP itu termasuk golongan apa kayak gitu. Jadi tidak itu kamu nggak usah berusaha payah daftar KIP lagi dari awal, moto-moto nggak perlu. Kalau kamu udah terdaftar loh ya. Kalau kamu belum terdaftar memang harus dari awal, foto kamar, foto kendaraan, foto dampak depan, nah gitu. Nah, ini SMP kan jalur dari prestasi nih. Yuk, halo, yuk. Suaranya hilang. Coba kamu dekatkan dan agak keras coba. Coba ngomong. Kok soalnya kayak itu ya, kayak jauh gitu ya. Deket ini. Lah, deketin, malah deket. Nah, coba. Ayo ngomong. Sudah. Ya, sudah. Itu belakang kamu di nonton TV ya? Atau mungkin musik ya? Oh. Ayo. Jauh. Heeh. Deketin aja itu HP-mu atau speakermu, mikrofonmu. Yuk, langsung ngomong yuk. Di pendaftaran nanti yang membutuhkan Apa? Di pendaftaran nanti? seluruhan nilai dari misalkan matematika apa. Oh, itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu nggak semua yang dimasukkan sih. Iya semuanya dimasukkan. Jadi semester 1 sampai semester 5. Kemudian prestasi kamu, kalau punya prestasi, baik itu minimal kabupaten kalau nggak salah. Kalau kecamatan sih nggak digunain karena nilainya itu minimal kabupaten, kemudian provinsi, mungkin nasional. Itu yang dibutuhkan. Nah, terus kalau kamu mengambil jurusan seni, musik, tari, atau mungkin olahraga itu ada yang namanya portofolio, membuat video gitu. Kayaknya pernah nanti kalau nggak satu nilai semua itu benar atau salah Bu? Kalau kamu daftar matematika gimana? Suaranya hilang. Kalau daftar matematika nilainya ya Enggak buat daftar. Enggak sih, semuanya dimasukkan kok. Semuanya. Yang salah kan? Ya, suatu pendapat yang salah. Akan tetapi gini, nilai semester 1 sampai semester 5 itu kan digunakan semua ya. Nah, setiap jurusan itu punya grade. Mungkin gini, untuk jurusan matematika yang dibutuhkan grade-nya itu nilai yang skornya berapa. Jadi bisa masuk jurusan matematika. Kemudian bawahnya bahasa Inggris. Nah, itu bisa masuk Inggris kalau grade-nya atau total skornya berapa. Itu mungkin penilaiannya seperti itu, tapi saya kurang memahami penilaian dari pemerintah itu seperti apa. Tapi yang kalau misalkan ada kalimat, kalau matematika, ambil matematika berarti dimasukkan matematika, enggak, semuanya dimasukkan. Soalnya saya juga punya pendapat demikian.
Ya enggak kok. Enggak usah khawatir. Nah terus nek BK ana pelajarannya terus piye ya toh? Senitari gak ada pelajarannya terus piye ya toh? Ada lagi yuk yang ingin disampaikan? Oke. Oh gitu, ya udah. Kalau ada yang ingin disampaikan lagi, nggak usah sungkan hubungi saya. Misalkan pengennya lewat apa namanya online apapun silahkan. Karena ini kan masa pandemi ya kita dilarang bertatap muka. Biar tidak ada penyebaran virus corona. Jadi solusinya ya kita lewat online seperti ini atau mungkin WA atau mungkin apapun ya silakan, yang penting nyaman buat kamu gitu. Sehat kan? Assalamualaikum. Halo. Irma sehat. Irma sehat. Gimana? Selama masa sekolah melalui online atau daring, itu rasanya gimana, no? Bedanya gimana? Hmm. Mm-mm. Terus mencari sesuatu juga sendiri. Nah, ini kan gini. Ini kan Irma udah kelas 12. Biasanya di kelas 12 itu yang bikin kalian untuk apa ya, untuk kedepannya itu apa yang bikin kata biasanya kan ada anak-anak bingung atau gimana, misal mau melanjutkan kemana kayak gitu. Udah dapat pencerahan apa belum? Mhm, mhm, mhm. Loh, lah yang bikin bingung itu apa? Kan kemarin kita udah mengadakan Google Meet. Google Meet bersama dengan kakak kelas atau alumni. Kan itu kan ada kelompoknya sih, no. Kita bisa tanya di situ. Itu ada yang kurang jelas apa kamu kurang dapat pencerahan dari mereka-mereka atau malah bikin kamu itu semakin bingung dengan yang ingin kamu pilih. Heeh, heeh. Gimana, no? Ini kok sinyalnya agak buruk koneksinya ya. Halo, Irma. Halo. Halo. Mm-mm. Halo, Irma. Gimana, no? Sinyalnya tadi agak buruk. Gimana? Yang membikin kamu semakin bingung. Mm-mm. Ini, kalau misalkan sainganmu terlalu banyak di situ, lebih baik kamu cari di universitas lain, jangan di situ. Universitas yang sekiranya jurusan yang kamu pengenkan itu saingannya sedikit.
Kamu jangan mikir ngene, Nduk. Jangan mikir, ah, aku di sini sainganku sebegini banyak. Otomatis kan kalau sainganmu banyak, posisi atau proses untuk masuk ke situ itu kan sedikit. Kamu cari aja universitas lain, tapi yang kamu inginkan. Misal kamu mesti kan anak-anak punya beberapa pilihan, nggak hanya satu tok toh. Misalkan ada beberapa pilihannya, kamu cari yang sekiranya sesuai dengan bakatmu. Kalau kemarin Bu Nana kan pernah bilang, misal kamu ingin di kesehatan, kamu kan nanti mikirnya 5 tahun ke depan, apakah tenaga kesehatan itu dibutuhkan banyak. Ketika kamu kuliah, coba kamu itu mikirnya ke setelah lulus kuliah mau kemana. Jangan sampai kamu mikir, aku kuliah di sini biar keren. Biasanya anak-anak kan banyak mereka yang ingin masuk di kesehatan, bidan, perawat, dan sebagainya. Tapi kan mereka cuma keren ya kuliah di sini. Kadang kan kalau kuliah di sini nanti aku dapatnya polisi, tentara. Aduh, jangan mikirnya kayak gitu. Mikirnya ilmu. Yang penting kamu dapat ilmu. Kamu bisa nyerap ilmunya dulu, ya kan? Baru nanti setelah itu masalah yang lain-lain tuh belakangan. Contohnya Bu Nana tak kasih tahu dulu ya. Dulu Bu Nana bersikeras, Bu Nana, aku seneng pengen yang kesehatan. Aku suka dokter kayak kayak gini gini gini, tapi orang tua Bu Nana nggak boleh langsung disekak. Jangan di situ. Kamu mikir setelah kuliah mau kemana? Tujuanmu tuh sebenarnya tuh setelah kuliah, bukan ketika kamu di bangku perkuliahan. Bangku perkuliahan tuh ibarat jembatanmu gitu loh, no. Jembatanmu menuju ke karirmu nanti. Kalau ada orang yang bilang, lah enak ya di sini, semua semua jurusan, semua kampus itu semuanya tuh mesti ono plus minus, enake ono ora enake. Misalkan salah jurusan, Bu Nana dulu salah jurusan. Tapi yo mau gimana lagi kan kita udah jegur di situ. Dulu kan Bu Nana basicnya sebenarnya kan di bahasa Inggris, tapi karena saya milihnya, Bu Nana dulu gini, di mana yang saingan saya sedikit. Kalau saingan saya sedikit, peluang saya untuk masuk itu banyak. Gitu aja. Nggak usah bingung. Apalagi yang bikin kamu bingung, mau pindah univ tapi eman-eman. Mau pindah univ tapi eman-eman. Eman-emannya di mana? Sejak SMP. Ya, oh, gini. Gini aja, Nek, kamu eman-eman sama univnya dan kamu memang pengen sama jurusannya, coba sholat istikharah ndok, bawa lintingan kertas itu tuh. Kamu kan nggak mungkin toh pandanganmu cuma satu univ, mesti kan ada 2 atau 3 univ kan. Nah, ada 2 univ dengan jurusan yang sama apa beda? Dengan jurusan yang beda. Kalau ada 2 univ dengan jurusan yang beda, coba kamu sholat istikharah dulu, no. Bawa kertas lintingan, lintingan-lintingan kayak gitu toh. Terus nanti kalau bisa selama 5 kali lah ben mantep ya. Yang keluar itu yang mana ketika selesai istikharah. Kayak boleh jodoh ngono kae lho. Ini selama pandemi kayak gini anak-anak kelas 12 itu udah mempersiapkan untuk ujiannya belum? Mhm. Mhm. Oh, itu kamu berusaha belajar mandiri, terus nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau apa, silakan hubungi ke Bapak Ibu guru. Kan juga disediakan itu kan Google Meet, terus ada juga Google Classroom-nya juga. Terus untuk PTKIN
punya kamu itu ada di Bunana. Nanti tak kirim. Ini tak kirim itunya, apa namanya? Password sama username-nya. Karena kemarin Bunana itu bawa semua yang punyanya IPA. Lupa yang kita kan punya buku 3 kan IPA 7. Tapi Bunana ke bawah Bunana pulang semua. Lah ini kan posisi Bunana ini posisi kan badannya lagi nggak enak, harus butuh banyak bed rest di rumah. Jadinya nggak ke sekolah, WFH ini. Apalagi kan kondisinya kan sekarang lagi kayak gini, terus pandemi juga nggak hilang-hilang, juga malah semakin merajalela, semakin menyebar. Ya gimana baiknya kita lah jaga kesehatan, stay safe, kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangannya jangan lupa. Terus kemudian apa namanya, kalau misalkan ingin masuk di SNMPTN coba dimatengin bener-bener secara matang, yang bener-bener nanti kan biar gini loh, no, hasilnya itu sesuai dengan diri kita, jadi ini bener-bener puas kayak gitu. Apalagi kamu kan orangnya kan aktif ya, bukan yang pasif gitu loh, wongnya aktif terus pinter juga kan. Jadinya kalau menurut Bu Nana sih ya sesuai dengan bidangmu aja. Terus misalkan kayak yang kakak kelasmu kemarin siapa itu yang salah jurusan tapi masuk, siapa itu? Dian Salwa. Dian Salwa ya? Yang kemarin di Google Meet itu. Itu nyatanya yo menikmati. Pokoknya angkatan-angkatan ini benar-benar angkatan yang penuh dengan apa ya, Nak? Penuh dengan tantangan. Emang benar-benar baru ya, karena semua itu harus online. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Semua serba baru. Karena ya itu tadi, kita harus memutus rantai itu tadi. Memutus rantai COVID tadi. Ada yang ditanyakan lagi nggak, No? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Halo, halo, Irma, halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oh, gini, kalau akun PTKIN itu kan semua datanya username, password itu kan ada dari sekolah. Nanti username sama passwordnya kita kirim ke siswa-siswi yang ingin daftar PTKIN. Terus kemudian kalian tinggal masuk pakai username dan password itu. Jadi, iya, sama-sama. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bu Nana akhiri ya. Apa yang digunting? Ya udah ya. Selamat siang. Halo, Irma. Halo. 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 Mm-mm. Ini, kalau misalkan sainganmu terlalu banyak di situ, lebih baik kamu cari di universitas lain, jangan di situ. Universitas yang sekiranya jurusan yang kamu pengenkan itu saingannya sedikit. Kamu jangan mikir ngene, Nduk. Jangan mikir, ah, aku di sini sainganku sebegini banyak. Otomatis kan kalau sainganmu banyak, posisi atau proses untuk masuk ke situ itu kan sedikit.
Kamu cari aja universitas lain, tapi yang kamu inginkan. Misal kamu mesti kan anak-anak punya beberapa pilihan, nggak hanya satu tok toh. Misalkan ada beberapa pilihannya, kamu cari yang sekiranya sesuai dengan bakatmu. Kalau kemarin Bu Nana kan pernah bilang, misal kamu ingin di kesehatan, kamu kan nanti mikirnya 5 tahun ke depan, apakah tenaga kesehatan itu dibutuhkan banyak. Ketika kamu kuliah, coba kamu itu mikirnya ke setelah lulus kuliah mau kemana. Jangan sampai kamu mikir, aku kuliah di sini biar keren. Biasanya anak-anak kan banyak mereka yang ingin masuk di kesehatan, bidan, perawat, dan sebagainya. Tapi kan mereka cuma keren ya kuliah di sini. Kadang kan kalau kuliah di sini nanti aku dapatnya polisi, tentara. Aduh, jangan mikirnya kayak gitu. Mikirnya ilmu. Yang penting kamu dapat ilmu. Kamu bisa nyerap ilmunya dulu, ya kan? Baru nanti setelah itu masalah yang lain-lain tuh belakangan. Contohnya Bu Nana tak kasih tahu dulu ya. Dulu Bu Nana bersikeras, Bu Nana aku seneng pengen yang kesehatan. Aku suka dokter kayak kayak gini gini gini, tapi orang tua Bu Nana nggak boleh langsung disekak. Jangan di situ. Kamu mikir setelah kuliah mau kemana? Tujuanmu tuh sebenarnya tuh setelah kuliah, bukan ketika kamu di bangku perkuliahan. Bangku perkuliahan tuh ibarat jembatanmu gitu loh, no. Jembatanmu menuju ke karirmu nanti. Kalau ada orang yang bilang, lah enak ya di sini, semua semua jurusan, semua kampus itu semuanya tuh mesti ono plus minus. Enaknya ono ora enake. Misalkan salah jurusan, Bu Nana dulu salah jurusan. Tapi yo mau gimana lagi kan kita udah nyegur di situ. Dulu kan Bu Nana basicnya sebenarnya kan di bahasa Inggris, tapi karena saya milihnya, Bu Nana dulu gini, di mana yang saingan saya sedikit. Kalau saingan saya sedikit, peluang saya untuk masuk itu banyak. Gitu aja. Nggak usah bingung. Apalagi yang bikin kamu bingung, mau pindah univ tapi eman-eman. Mau pindah univ tapi eman-eman. Eman-emannya di mana? Sejak SMP. Ya, oh, gini. Gini aja, Nek, kamu eman-eman sama univnya dan kamu memang pengen sama jurusannya, coba sholat istikharah dong, bawa lintingan kertas itu tuh. Kamu kan nggak mungkin toh pandanganmu cuma satu univ, mesti kan ada 2 atau 3 univ kan. Nah, ada 2 univ dengan jurusan yang sama apa beda? Dengan jurusan yang beda. Kalau ada 2 univ dengan jurusan yang beda, coba kamu sholat istikharah dulu, no. Bawa kertas lintingan, lintingan-lintingan kayak gitu toh. Terus nanti kalau bisa selama 5 kali lah ben mantep ya. Yang keluar itu yang mana ketika selesai istikharah. Kayak boleh jodoh ngono kayak lho. Ini selama pandemi kayak gini anak-anak kelas 12 itu udah mempersiapkan untuk ujiannya belum? Mhm, mhm. Oh, itu kamu berusaha belajar mandiri, terus nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau apa, silakan hubungi ke Bapak Ibu guru. Kan juga disediakan itu kan Google Meet, terus ada juga Google Classroom-nya juga. Terus untuk PTKIN punya kamu itu ada di Bunana. Nanti tak kirim. Ini tak kirim itunya, apa namanya? Password sama username-nya. Karena kemarin
Bu Nana itu bawa semua yang punyanya IPA. Lupa yang kan punya Bu Khotijah kan IPA 7. Tapi Bu Nana ke bawah, Bu Nana pulang semua. Lah ini kan posisi Bu Nana ini posisi kan badannya lagi nggak enak, harus butuh banyak bed rest di rumah. Jadinya nggak ke sekolah, WFH ini. Apalagi kan kondisinya kan sekarang lagi kayak gini, terus pandemi juga nggak hilang-hilang, juga malah semakin merajalela, semakin menyebar. Ya gimana baiknya kita lah jaga kesehatan, stay safe, kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangannya jangan lupa. Terus kemudian apa namanya, kalau misalkan ingin masuk di SNMPTN, coba dimatengin bener-bener secara matang, yang bener-bener nanti kan biar gini loh no, hasilnya itu sesuai dengan diri kita, jadi ini bener-bener puas kayak gitu. Apalagi kamu kan orangnya kan aktif ya, semakin menyebar. Ya gimana baiknya kita lah jaga kesehatan, stay safe, kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangannya jangan lupa. Terus kemudian apa namanya, kalau misalkan ingin masuk di SNMPTN, coba dimatengin bener-bener secara matang, yang bener-bener nanti kan biar gini loh no, hasilnya itu sesuai dengan diri kita, jadi ini bener-bener puas kayak gitu. Apalagi kamu kan orangnya kan aktif ya, bukan yang pasif gitu loh, wongnya aktif, terus pinter juga kan. Jadinya kalau menurut Bu Nana sih ya sesuai dengan bidangmu aja. Terus misalkan kayak yang kakak kelasmu kemarin siapa itu yang salah jurusan tapi masuk, siapa itu? Dian Salwa. Dian Salwa ya? Yang kemarin di Google Meet itu. Itu nyatanya yo menikmati. Pokoknya angkatan-angkatan ini benar-benar angkatan yang penuh dengan apa ya nak? Penuh dengan tantangan. Emang benar-benar baru ya, karena semua itu harus online. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Semua serba baru. Karena ya itu tadi, kita harus memutus rantai itu tadi. Memutus rantai COVID tadi. Ada yang ditanyakan lagi nggak, no? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Halo, halo, Irma, halo, halo. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oh, gini, kalau akun PTKIN itu kan semua datanya username, password itu kan ada dari sekolah. Nanti username sama passwordnya kita kirim ke siswa-siswi yang ingin daftar PTKIN. Terus kemudian kalian tinggal masuk pakai username dan password itu. Jadi, iya, sama-sama. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bu Nana akhiri ya. Apa yang digunting? Ya udah ya. Selamat siang. Halo, Irma. Halo. 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 Halo.